bagian yang kedua, yaitu apa saja jenis-jenis transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan yang pertama kita akan membagi ke dalam beberapa kategori ya, yaitu yang pertama itu dilihat dari ruang lingkup ya. Kalau ruang lingkup berarti kita akan berbicara mengenai yang pertama itu adalah internal ya, transaksi yang terjadi di dalam internal perusahaan. Berarti tidak keluar ya, dia terjadi hanya di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, transaksi yang seperti ini itu ya karena internal berarti dia sama sekali tidak berhubungan ya dengan pihak luar. Jadi biasanya itu sifatnya itu perintah ya, sebuah perintah ya dari satu bagian ke bagian yang lain gitu ya, atau dari atasan ke bawahan yang sifatnya masih finansial ya, masih finansial. Ya, itu bisa saja misalkan dari segi pencatatan dari gaji gitu ya, contohnya gitu ya, pencatatan gaji, kemudian pencatatan bahwasanya telah terjadi pengurangan pengembalian kembali barang yang sudah dijual. Nah, itu contoh-contoh transaksi yang sifatnya itu hanya terjadi di lingkup perusahaan saja gitu, atau transaksi yang sifatnya menghitung sisa persediaan akhir periode ini berapa ya gitu. Nah, itu dicatat kemudian dimasukkan ke dalam transaksi yang sifatnya internal ini. Oke. Nah, ada transaksi internal, ada yang disebut dengan transaksi eksternal. Nah, kalau transaksi eksternal ya berarti berhubungan dengan dunia luar. Maksudnya berhubungan dengan pihak luar ya. Ya, jadi kalau seperti ini berarti kita sudah tahu misalkan transaksi yang terjadi jual beli barang gitu kan, atau utang piutang, atau sewa menyewa ya, yang sifatnya itu berhubungan dengan pihak luar perusahaan, makanya disebut sebagai eksternal ya. Oke, kemudian yang kedua ya, transaksi yang terjadi itu berdasarkan operasional perusahaan. Nah, operasional perusahaan berarti kegiatan sehari-harinya perusahaan ya, maka itu akan dibagi ke dalam banyak jenis ya. Pertama adalah transaksi yang bersifat pengeluaran uang gitu ya. Nah, kalau pengeluaran uang berarti ya berkaitan dengan uang keluar gitu kan. Dari situ aja kita udah tahu ya. Contoh atau jenis transaksinya ya, bisa jadi membeli secara tunai, membayar utang. Nah, yang sifatnya itu mengeluarkan uang dari perusahaan atau mengeluarkan kas. Nah, itu adalah termasuk dari jenis transaksi yang pertama ini. Kemudian transaksi yang kedua yaitu transaksi penerimaan uang ya. Penerimaan uang ya berarti ya uang diterima ke perusahaan ya. Misalkan ada orang yang perusahaan menjual secara tunai, dapatkan uangnya langsung gitu kan, atau pelanggan itu bayar utangnya ke perusahaan ya dapat uang juga kan gitu. Nah, itu contoh-contoh dari transaksi penerimaan uang. Oke, kemudian yang ketiga, transaksi ketiga yaitu sifatnya adalah kredit ya, pembelian ya, khusus pembelian ya. Pembelian kredit berarti perusahaan itu membeli barang tetapi tidak secara tunai. Kalau membeli barang secara tunai berarti itu berkaitan dengan transaksi pengeluaran uang. Tapi karena ini sifatnya pembelian secara kredit, berarti transaksi yang terjadi itu akan memunculkan utang ya, utang. Kenapa gitu? Karena sudah dibeli oleh perusahaan tetapi perusahaan belum membayar pembelian barang tersebut ya, kan itu ya istilah kredit gitu kan, terima barangnya sekarang, bayarnya nanti gitu. Oke. Pembelian tunai juga salah satu pembelian tunai ya. Ini termasuk sebenarnya pengeluaran uang gitu ya. Jadi tapi tetap saya masukkan ke dalam jenis transaksi gitu ya. Karena nanti di pengeluaran uang, transaksi pengeluaran uang itu ada banyak ya, ada banyak jenis transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Misalnya bayar gaji tadi, bayar sewa, kemudian bayar beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Jadi kenapa saya pisahkan gitu ya transaksinya gitu, karena memang pembelian ini adalah salah satu transaksi yang sering muncul
ya, sering muncul di dalam operasionalnya perusahaan gitu. Oke, kemudian penjualan kredit. Ya, penjualan kredit berarti ya kebalikannya ya, perusahaan menjual tetapi belum menerima uangnya gitu. Kemudian ada transaksi penjualan tunai juga ya. Ya, kalau penjualan tunai berarti barang sudah dijual, uangnya juga langsung dapat. Dan transaksi-transaksi lainnya. Nah, transaksi-transaksi lainnya ini adalah transaksi yang tidak berkaitan dengan jenis-jenis transaksi di atas, ya makanya disebut transaksi lain-lain gitu ya. Contohnya seperti apa? Ya contohnya seperti misalkan sudah beli barang, kemudian ternyata barangnya nggak sesuai dengan keinginan perusahaan, ya berarti dikembaliin. Nah, pengembalian barang yang sudah dibeli tadi itu disebut sebagai retur, ya, retur pembelian gitu, karena berkaitan dengan pembelian. Kalau terima kembali barang yang sudah dijual dari pelanggan, berarti artinya itu adalah retur penjualan. Nah, itu contoh-contoh dari transaksi yang lain-lain ya. Masih ada banyak lagi gitu ya, transaksi yang lain yang sifatnya finansial atau keuangan. Ya, ada yang penyusutan aset tetap, kemudian perlengkapan tadi gitu ya, menghitung perlengkapan dan terima pendapatan jasa dari bank gitu ya, pendapatan bunga gitu ya. Nah, itu adalah salah satu jenis ya, salah satu contoh dari banyaknya transaksi lain-lain ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga dari jenis-jenis transaksi keuangan, yaitu dilihat dari sumber aktivitasnya ya. Sumber aktivitas berarti ini berkaitan dengan sumber gitu, sumber transaksi tersebut terjadi. Nah, maka di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah transaksi yang sifatnya modal gitu ya. Nah, transaksi yang sifatnya modal ini maksudnya adalah transaksi yang nantinya akan menyebabkan modal perusahaan itu berkurang atau bertambah ya. Jadi sifatnya ke situ gitu. Kemudian yang kedua itu adalah transaksi usaha. Nah, kalau transaksi usaha berarti seluruh transaksi yang terjadi dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan gitu ya. Tujuan perusahaan kan didirikan untuk mendapatkan laba. Berarti transaksi-transaksi yang terjadi ya sifatnya usaha gitu ya. Nah, yang usaha ini ya tadi ya, misalnya pembelian, penjualan, pengeluaran uang dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam transaksi usaha gitu ya. Oke, nah ini jenis-jenis transaksi keuangan bisa dipahami ya. Yang paling penting itu tadi ya, dari segi operasional perusahaan itu kita harus tahu, karena itulah yang nantinya akan lebih selalu mendominasi transaksi-transaksi yang terjadi setiap periodenya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dokumen bukti transaksi gitu ya, dokumen alias bukti transaksi yang terjadi gitu. Jadi kan secara operasional perusahaan tadi jenis transaksinya banyak ya. Nah, maka kita harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari dokumen transaksi yang mewakili transaksi-transaksi yang terjadi. Ya, oke. Kita mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama ini adalah kwitansi penerimaan ya. Secara judul itu sudah nampak, kwitansi penerimaan. Oke ya. Nah, kwitansi penerimaan ini biasanya terkait dengan transaksi yang sifatnya pengeluaran atau penerimaan uang gitu ya. Tergantung siapa yang mengeluarkan kwitansi ini gitu. Ya, dan siapa yang menandatangani kwitansi ini gitu ya. Jadi siapa juga yang namanya ya telah diterima dari gitu kan. Nah, kalau telah diterima dari berarti yang hamba Allah via Bank Syariah Mandiri ini dia mengeluarkan uang gitu kan. Yang menerima uang siapa? Yaitu yang ini gitu ya, yang menandatangani di bawah ini. Oke. Nah, jadi di sini dituliskan ya jumlah transaksinya, angka transaksinya ya, supaya valid gitu kan. Jadi harus dibuatkan uang sejumlahnya, kemudian untuk pembayaran apa gitu kan. Nah, dengan ada tanda tangan dan cap, maka bukti transaksi ini itu menjadi bukti transaksi yang sah untuk dipakai ya.
di dalam nantinya untuk dicatat di akuntansi. Oke. Nah, jadi kwitansi penerimaan itu adalah bukti transaksi atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran uang gitu ya. Tergantung nanti siapa yang mengeluarkan kwitansi tersebut. Oke. Kemudian yang kedua ya. Nah, ini ada namanya biliet giro ya. Ini ada namanya biliet giro. Jadi biliet giro di sini sudah ditulis namanya biliet giro gitu ya. Oke. Nah, biliet giro itu adalah dokumen transaksi yang ini sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan ya. Kalau di sini kita bisa melihat nama biliet giro dikeluarkan oleh bank ya, sorry. Ya, oleh bank ya, oleh bank BCA di sini kan. Saya ambil contohnya dari biliet giro bank BCA di sini, kemudian dituliskan gitu ya tanggal berapa dikeluarkan biliet giro, kemudian diminta dikeluarkan atau dipindah bukukan di tanggal yang sama gitu kan. Nah, karena bisa jadi biliet giro itu antara tanggal dikeluarkan biliet gironya dengan tanggal untuk dipindah bukukan uangnya dari pelanggan, dari perusahaan ke pelanggan misalkan, atau dari perusahaan ke supplier gitu ya, itu tanggalnya berbeda ya, tanggalnya berbeda. Nah, jadi selain biliet giro yang dikeluarkan oleh bank untuk transaksi untuk bukti transaksi perusahaan, ada lagi yang namanya cek gitu ya. Nah, cek sama biliet giro secara fisik sih hampir sama gitu ya. Cuma nanti akan dibedakan nama judul utamanya gitu ya. Dan kemudian nanti isiannya pun juga akan sedikit berbeda. Nah, jadi perbedaan antara biliet giro dan cek, kalau cek yang memegang cek itu bisa langsung menguangkan gitu, alias mencairkan uang tersebut kalau sudah dikasih ke bank ceknya, terus kemudian bank bisa langsung mencairkan dan memberikan uang kepada si pemegang cek tadi gitu ya. Nah, kalau biliet giro itu tidak bisa dicairkan, tetapi biliet giro hanya bisa dipindah bukukan antar satu rekening ke rekening yang lain gitu. Nah, itu perbedaan yang pertama gitu ya. Nah, kalau perbedaan yang kedua, di biliet giro itu bisa ditentukan tanggal berapa mau dipindah bukukan gitu ya. Jadi kalau di sini kan contohnya sama gitu ya, tanggalnya sama. Nah, tetapi bisa jadi di sini berbeda antara tanggal dikeluarkan biliet giro ini dengan tanggal dipindah bukukan, itu bisa berbeda gitu. Nah, tetapi kalau cek ya terserah si pemegang cek mau dia kapan menguangkan ya, atau mencairkan cek yang dia pegang tadi gitu ya. Ya, itu perbedaan yang simpel ya, lebih sederhana supaya kita bisa membedakan sedikit ini antara cek dengan biliet giro gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini masih di biliet giro, kita lanjutkan yang ke berikutnya ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh faktur ya, dokumen transaksi bernama faktur. Nah, faktur itu adalah bukti transaksi untuk transaksi penjualan atau pembelian yang sifatnya kredit ya, sifatnya kredit gitu ya. Jadi faktur itu adalah bukti transaksi untuk penjualan atau pembelian yang sifatnya kredit ya, tergantung nanti siapa yang mengeluarkan faktur tersebut. Kalau yang mengeluarkan faktur tersebut itu adalah pasti selalu penjual ya. Yang mengeluarkan faktur itu pasti selalu penjual gitu ya. Nah, bagi penjual ya itu disebut dengan faktur penjualan. Bagi si pembeli itu akan disebut sebagai faktur pembelian gitu ya. Tetapi yang mengeluarkan faktur itu ya pasti selalu si penjual ya, nggak pernah si pembeli gitu ya. Oke. Nah, itu terkait dengan faktur ya, dan transaksi apa yang mewakili bukti transaksi yang satu ini ya. Oke. Kemudian bukti transaksi berikutnya itu adalah nota kredit. Ya, dari judulnya di sini kita bisa melihat nota kredit. Nah, nota kredit itu dipakai untuk transaksi yang bersifat retur penjualan. Oke. Nah, jadi nota kredit itu dipakai untuk transaksi retur penjualan. Ya,
Berarti di sini PT Himaku itu penjual, PT Komputindo itu adalah pembeli. Nah, jadi PT Himaku itu memberikan nota kredit ini ke PT Komputindo, ya, bahwasanya PT Himaku ini mengakui ada 3 jenis barang, totalnya kan 3 ini ya, 3 barang gitu ya, yang kok 3 barang sih, 2 jenis barang gitu ya, 2 jenis barang yang itu dikembalikan oleh Komputindo gitu. Nah, ini transaksi bukti transaksi nota kredit ya. Kemudian selanjutnya adalah bukti transaksi nota debit. Nota debit itu adalah kebalikannya dari nota kredit ya. Kalau nota kredit yang membuatnya, yang mengeluarkannya itu adalah si supplier, maka nota debit ya itu yang mengeluarkan nota debit itu adalah si customer. Ya. Atau seperti ini, nota kredit itu dikeluarkan oleh penjual, nota debit itu dikeluarkan oleh pembeli, gitu ya. Jadi ini di sini ya bisa dilihat antara toko Hafiza dengan toko Kobinka. Jadi toko Hafiza ini membeli barang ke toko Kobinka, kemudian ternyata ada yang tidak sesuai dengan permintaan toko Hafiza, maka dia keluarkanlah nota debit ini untuk nantinya si toko Hafiza kasih ke toko Kobinka ini gitu. Oke. Lalu kemudian sekarang kita masuk ke dalam bukti atau dokumen transaksi yang ini dipakai untuk internal perusahaan saja ya. Ya, untuk internal perusahaan saja gitu. Jadi bukti kas masuk itu adalah dokumen transaksi yang dibuat oleh internal perusahaan ya, pendukung untuk bukti transaksi yang sebelumnya gitu. Misalkan bukti kas masuk ini berkaitan dengan kwitansi tadi gitu ya. Nah, jadi dokumen pendukungnya itu adalah kwitansi gitu. Nah, bukti kas masuk ini adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan sendiri ya, untuk menandakan adanya kas masuk gitu ya. Dan kemudian kalau ada bukti kas masuk, ada juga yang namanya bukti kas keluar. Nah, bukti kas masuk, bukti kas keluar itu hanya dokumen transaksi yang digunakan hanya untuk internal perusahaan saja ya. Beda dengan yang tadi, faktur, cek, kwitansi, kemudian apalagi nota kredit, nota debit, dan satu lagi ada nota kontan namanya ya. Nota kontan itu nota yang jual belinya secara kontan gitu ya, secara tunai